Ketika tikus adalah satu-satunya anggota di hutan yang terkecil sedang menikmati sarapan paginya, saat pintunya ada yang mengetuk, ia langsung berhenti. Dan dengan semangat membuka pintu, ia melihat seekor rusa yang tampak sedih. Tikus, kau harus menolongku. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada apa, rusa? Singa itu... Si tikus langsung gemetar ketika ia mendengar nama singa, karena ia sangat takut pada singa. Karena aku adalah raja di dalam hutan, maka rumah itu adalah milikku. Ia mengatakan itu dan mengambil rumahku. Sekarang aku tidak punya rumah. Siapapun yang aku mintakan tolong agar rumahku kembali, mereka ketakutan dan berlari. Karena ia seekor singa, kami semua takut padanya. Tapi kau berbeda dengan yang lain, saudaraku tikus. Kau sangat berani dan cerdas. Kumohon tolonglah aku. Selang beberapa lama, tikus kecil akhirnya menyetujui untuk menolong temannya. Mereka pergi bersama. Benar saja, sang singa tertidur lelap di taman rusa. Tikus kecil itu mencoba membangunkan singa dengan tangannya. Tapi ketika singa bergerak, ia langsung mundur ketakutan. Kali ini walaupun gemetaran, ia coba untuk membangunkan sang singa. Sang singa mendengkur sangat keras. Tikus itu menutup kupingnya dan tidak bergerak karena takut. Ketika tikus kecil melihat sekeliling cukup lama dan menemukan tongkat kecil untuk membangunkan singa, ekornya menyentuh hidung singa. Singa yang seram itu tiba-tiba terbangun. Singa itu marah karena terbangun dari tidur lelapnya dan menghampiri si tikus. Ia terbangun dengan marah dari tempatnya tertidur. Kenapa kau bangunkan aku? Apa kau bawakan aku makanan? Hah? Katakanlah. Makanan? Tidak, Tuan. Beraninya kau masuk ke tamanku. Rusa, tidak. Begini, Tuan. Ada apa? Dia melarikan diri dari gunung. Maka kau harus lari juga, karena aku akan menyantapmu. Wah! Ketika sang singa mengaum, si tikus kecil terlempar jauh darinya. Lalu sang singa beranjak ke tempat tidurnya dan melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, si tikus mengumpulkan keberaniannya dan kembali datang ke taman rusa. Wah! Bukankah sudah kubilang menjauh dariku dan taman ini? Ya, betul. Kau telah mengatakannya, tapi... Apa? Aku mau bertanya padamu, apakah kau melihat rumah yang Haina bangun untuk dirinya? Ada masalah apa dengan rumahnya? Rumahnya lebih besar dan lebih megah dari rumahmu. Dan ia juga punya taman yang besar penuh dengan pepohonan dan dikelilingi rumput yang indah. Oh, sungguh? Sang singa ingin melihat rumah tersebut, yang katanya lebih keren dari rumahnya rusa. Ayolah, bawa aku ke rumah mewah itu. Walaupun si tikus gemetaran karena takut, ia menerima ajakan sang singa. Tak lama kemudian, mereka telah tiba di rumah Haina. Tetapi tak ditemukan rumah yang megah dan besar, serta taman yang penuh pepohonan. Rumah Haina sangat kecil dan biasa saja. Kau tikus pembohong. Wah, aku akan memangsamu. Sini kau. Wah. Menyadari ia akan menjadi santapan, sang singa lari mengejar tikus. Sang singa berlari melompati kayu. Ketika si tikus berlari masuk ke dalam lubang kayu, ketika sang singa berusaha meraih ekor tikus, tikus kecil itu dengan cepat memanjat pohon. Aku mohon, Raja Hutan, ini bukan salahku. Aku hanya hendak menolong rusa. Sang singa semakin tambah marah dan mulai menggoyangkan pohon dengan cakarnya. Cepat turun, tikus kecil. Wah!
Saat pohon digoyang-goyangkan, si tikus hampir saja terjatuh. Dicakarnya sang singa dan sekelompok landak durinya mengenai kaki sang singa. Sakit. Pergilah. Walaupun sang singa berusaha menghindar dari kelompok landak, durinya tetap saja mengenainya. Si tikus mengambil kesempatan itu dengan melompat dari pohon dan masuk ke dalam gerombolan landak, lalu melarikan diri. Ketika ia merasa ia telah berhasil lolos dari sang singa, si tikus mendengar langkah kaki yang keras. Lalu ia melompat ke dalam kolam yang lengket dengan cepat. Karena ia sangat ringan, ia berhasil melewatinya dan mendarat di tanah. Sedangkan sang singa, kakinya terjebak di lumpur. Ia berusaha melangkah di kolam lumpur untuk menangkap si tikus. Apa ini? Jangan bergerak, Tuan, atau kau akan tenggelam. Aku tidak akan mendengarkan saranmu lagi. Si tikus yang ingin menolong sang singa meraih patahan ranting dari sampingnya dan menyodorkan pada sang singa. Tuan, pegang ranting ini. Aku akan menarikmu dan menyelamatkanmu. Aku tidak mau. Aku bisa keluar sendiri. Sayangnya, setiap sang singa berhasil menarik kakinya yang satu, kakinya yang lain terjebak ke dalam lumpur. Semakin ia berusaha, semakin ia terbenam dalam lumpur. Lalu ia akhirnya menyerah. Tikus, aku terjebak. Tolong, selamatkan aku. Aku ingin kembali ke rumah. Tolong, aku cepat. Si tikus mengumpulkan daun-daun besar dari pohon karet yang ada di sampingnya dan menyusun satu demi satu di atas lumpur. Cepat singa, melangkah naik di atas daun itu dan keluar dari sana. Karena daun karet itu menempel di bawahnya, ia tak akan terjebak masuk ke dalam lumpur. Sang singa berusaha bangkit dengan melangkah di atas daun walaupun sangat sulit. Oh, tikus, aku tak mungkin bisa selamat jika kau tak menolongku dengan daun itu. Maafkan, aku telah mencurigaimu. Katakan padaku apa yang kau inginkan dariku, sang raja dari hutan, singa. Si tikus meminta pada sang singa untuk memberikan kembali rumahnya sang rusa. Sang singa langsung menuruti permintaannya. Karena berkat tikus kecil itu yang telah menyelamatkannya, ia menyadari sebuah nilai dari memiliki rumah yang baik. Sang rusa pun telah kembali ke rumahnya dengan taman yang indah. Sang singa tertidur di sarangnya. Dan si tikus kecil kembali menikmati sarapan paginya yang nikmat. Dan semuanya membicarakan tentang cerita kesuksesan dari anggota hutan yang paling kecil. Sungguh menakjubkan.